Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak pimpinan, dan penyertaan Tuhan atau RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lewati bersama Tuhan, dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, yang kiranya mencerahi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema minggu ini, kuasa Yesus yang mengampuni dan menyembuhkan. Markus pasal 2, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya membaca sedikit saja. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Markus 2, ayat 5, 10 hingga 11. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, setiap orang, setiap hari, datang kepada Yesus dengan berbagai motif dan kebutuhan. Ada kebutuhan finansial, kemajuan karir, kesembuhan, pekerjaan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Dan semua itu nyata serta penting. Orang lumpuh dalam Markus 2 ini juga datang dengan kebutuhan khusus, yakni agar ia dapat berjalan kembali. Namun jawaban Yesus sungguh mengejutkan. "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus terlebih dahulu menyembuhkan penyakit yang tak terlihat sebelum ia menyembuhkan penyakit yang terlihat. Mengapa? Karena kebutuhan terbesar dan terpenting manusia adalah pengampunan dosa, yang justru sering orang mengabaikannya. Ini tidak berarti kesembuhan jasmani tidak penting, hanya prioritas kita sering keliru, karena penyakit jasmani lebih nampak daripada penyakit rohani. Lalu bagaimana proses orang lumpuh ini beroleh kasih karunia dan kesembuhannya? 1. Iman yang terlihat dari tindakan mereka. Ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, iman berarti memiliki tindakan yang dapat dilihat. Baik orang lumpuh tersebut maupun 4 orang yang menggotongnya, mereka memiliki iman kepada Yesus. Waktu itu rumah Yesus di Kapernaum sudah dipenuhi orang banyak, sehingga mereka tidak dapat masuk. Namun mereka tidak putus asa dan mengangkat si lumpuh itu ke atap rumah dan membongkar atap rumah itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh itu tepat di depan Yesus. Inilah tindakan iman yang pantang menyerah. Ada iman personal dan iman kolektif. Iman personal. Orang lumpuh ini memiliki iman pribadi kepada Yesus. Namun, ia juga mempercayakan dirinya kepada sahabat-sahabatnya. Iman kolektif. Keempat sahabatnya juga memiliki iman kepada Yesus. Kadang-kadang, iman pribadi kita membutuhkan topangan iman dari komunitas juga. 2. Sapaan Yesus, anakku. Sapaan ini merupakan pengakuan Yesus di hadapan banyak orang bahwa orang lumpuh itu adalah anaknya. Mengapa ia menyapa anakku? Karena sebelum orang lumpuh itu menerima kesembuhan, Yesus memberikan identitas bahwa ia dikasihi, berharga, dan Tuhan peduli kepadanya. Tuhan memulihkan identitasnya terlebih dahulu sebelum memulihkan kondisi tubuhnya. 3. Kemudian Yesus melanjutkan, "Dosamu sudah diampuni."
Meski si lumpuh itu belum mengucapkan permohonan sepatah kata pun, dengan melihat tindakannya untuk menemui Yesus dengan cara membuka atap rumah, Yesus mengerti isi hatinya yang paling dalam, dan pengampunan dosa merupakan kebutuhan rohaninya yang paling pokok. Mengapa pengampunan dosa terlebih dahulu? Sebab orang yang menghampiri Tuhan agar doanya dikabulkan, maka ia harus menghampirinya dengan iman dan hati yang bersih. Dosa merupakan penghalang doa, dan dosa yang tidak diakui merupakan akar berbagai penderitaan. Kesembuhan tubuh bersifat sementara, tetapi pengampunan dosa bersifat kekal. Tuhan ingin memulihkan hati sebelum memulihkan tubuh. 4. Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Ketika para ahli Taurat mendengar ucapan Yesus, ia menuduh Yesus menghujat Allah di dalam hati mereka. Yesus kemudian memberikan jawaban teologis terbesar, yakni supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Maka Yesus membuktikan bahwa ucapannya adalah benar, maka ia katakan pada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah. Kesembuhan fisik adalah bukti yang kelihatan dari keampunan dosa yang tak kelihatan. 5. Pelajaran berharga bagi kita. Iman sejati selalu berhadapan dengan risiko. Datanglah kepada Yesus bukan minta berkat yang lahiriah saja, tetapi berkat yang komprehensif, rohani, jiwani, dan jasmani. Dan jangan ragukan Dia, sebab Ia mengasihi dan ingin menolong saudara. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, seorang ibu paruh baya, single parent dari Yogyakarta, mengekspresikan imannya yang luar biasa ketika ia mengambil tindakan untuk menemui kami di Semarang dengan mengendarai mobil bersama sopirnya. Ketika kami berdua usai pelayanan di Yogyakarta, Jepara, dan Semarang, dan esok pagi harus terbang kembali ke Jakarta dengan flight pertama, tiba-tiba sore hari sekitar pukul 5, saya menerima panggilan telepon dari seorang ibu dari Yogyakarta. Ia single parent karena suami sudah meninggal. Ia mendapat nomor HP saya dari rekan sekerja saya di Jakarta. Ia menceritakan pergumulan tentang penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Saya sudah ke beberapa dokter spesialis dan dilayani beberapa pendoa dari beberapa gereja. Tetapi saat ini belum sembuh juga, Pak Pendeta, katanya sedikit terisak. Pimpinan saya menyetujui saya mengambil cuti dulu, sampai saya sembuh, baru saya bekerja kembali, ujarnya. Tetapi beberapa bulan belum sembuh juga. Akhirnya saya pergi ke beberapa dukun, dan mereka juga tidak dapat menyembuhkan penyakit saya. Saya telah berdosa, Pak Pendeta, lanjutnya. Menurut diagnosa dokter, ibu menderita sakit apa? Saya bertanya. Hasil laboratorium, saya dinyatakan sehat. Tetapi saya merasa ada gangguan di sekitar rongga dada saya. Dan hasil ronsen paru, serta organ dalam lainnya, semuanya baik. Sambungnya dengan nada bingung. Mungkin ada penyakit yang bukan medis, Pak. Tolong, Pak, doakan saya. Pintanya seperti orang putus asa. Maaf, esok pagi kami akan kembali ke Jakarta. Apakah ibu bisa ke Semarang sore ini? Atau ibu dapat atur waktu pergi ke Jakarta? Itu opsi sulit satu-satunya yang saya dapat sampaikan kepadanya. Baik, Pak Pendeta. Sore ini saya akan ke Semarang bersama sopir. Sahutnya cepat dan tidak saya duga. Saya terkejut mendengar responnya untuk Semarang sore ini. Jarak Yogyakarta-Semarang kira-kira ditempuh dalam waktu 3 jam. Jadi ia akan sampai kira-kira pukul 21 malam hari.
Namun saya menghargai usaha dan ekspresi imannya kepada Tuhan. Tiba di Semarang pukul 9, langsung saya gali berbagai informasi tentang apa yang ia derita. Kemudian ibu ini saya tuntun untuk ia menegaskan kembali imannya kepada Tuhan Yesus. Saya mohonkan ampun dari Tuhan karena ia telah pergi ke dukun-dukun, dan saya juga mohonkan belas kasihan Tuhan untuk Tuhan Yesus melenyapkan segala penyebab sakit penyakitnya. Usai saya mendoakannya, spontan ia menangis sejadi-jadinya, menyesali dosa dan perbuatannya. Kami memberi kesempatan beberapa waktu untuk ia secara pribadi mohon pengampunan dan kesembuhan dari Tuhan. Selesai berdoa, di tengah kelegaan terlihat ada senyum dan air mata menjadi satu. Ia berpamitan. Terima kasih Pak Pendeta dan Ibu untuk doanya. Saya merasa lega sekali pada rongga dada saya. Berbeda sekali dengan ketika saya datang, katanya dengan sukacita. Hati-hati di jalan Pak Sopir, kalau mengantuk, berhenti dan minum kopi dulu. Sebab perhitungan saya, kira-kira pukul 2 dini hari, kalian baru tiba di Yogyakarta. Esok sorenya, ia menelepon dan menyampaikan sekali lagi rasa terima kasihnya atas doa dan firman yang saya sampaikan. Pak Pendeta, kami tiba pukul 2 dini hari dan langsung istirahat. Dan sore ini, saya sungguh-sungguh merasa nyaman pada rongga dada saya. Setelah berbulan-bulan, saya sesak sekali. Katanya sembari bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang dapat kita teladani dan terapkan bersama. 1. Prioritaskan pemulihan rohani terlebih dahulu sebelum yang lain. 2. Introspeksi diri. Apakah ada dosa yang belum kita akui? 3. Hampiri Tuhan dengan iman dan doa melalui tindakan iman yang konkret. 4. Harapkan hasilnya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun pengalaman kesembuhan rohani dan jasmani dari salah seorang ibu di Yogyakarta. Kami mendoakan untuk semua pemirsa video YouTube kami, agar Tuhan memberi pengalaman rohani melalui iman, doa, dan kerendahan hati, sehingga Engkau mengabulkan doa-doa mereka. Berkati juga keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan semua pemirsa YouTube kami. Untuk mereka yang hidup dalam dosa, Roh Kudus, insafkan, ampuni, dan pulihkan mereka. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.